Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu Muslim Bond, Indonesia Muslim Bond yang berada di Jerman saat ini. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat menikmati yang namanya kedamaian, menikmati negeri tanpa perang berkepanjangan, menikmati kedaulatan yang itu sangat diinginkan oleh para bangsa-bangsa lainnya, dan menikmati kecukupan ekonomi yang telah kita alhamdulillah bisa nikmati bersama di negeri Indonesia tercinta ini. Wabil khusus yang juga sudah merantau ke Jerman, ya. Dan tak lupa selawat serta salam kita mari curahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah benar-benar memberikan hidayah, yang telah memberikan syafaatnya, yang merupakan beliau ini adalah Imamul A'dham, imam besar umat Islam, imam besar negara Islam, imam besar negara yang benar-benar ideal hingga saat ini. Maka dari itu, mari bersama-sama kita teladani bagaimana jejak langkah hidup serta apa yang telah beliau torehkan dan gariskan di dunia ini, yang sebagai bahkan Michael Hurt mengatakan bahwasanya beliau adalah orang nomor 1 di atas Yesus, bahkan Tuhannya sendiri. Baik. Pada hari ini, alhamdulillah akhir-akhir ini telah kita lihat dan saksikan bahwasanya kita sedang beryuforia terhadap pesta demokrasi yang telah usai, dan alhamdulillah saat ini telah ada pelantikan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan juga wakilnya Mas Gibran Raka Buming Raka. Alhamdulillah telah selesai dan juga telah mengadakan konvoy, ya. Bahkan konvoynya lewat dekat rumah saya ini. Jadi ketika kemarin juga lewat Pak Prabowo bersama Mas Gibran. Memang tak lepas dari perdebatan, memang tak lepas dari kontroversi, memang tak lepas dari kritik sana sini. Tetapi hal tersebut merupakan hal yang lumrah dan hal yang biasa dalam pesta demokrasi. Hal yang sangat-sangat kita menjadi makanan sehari-hari, makanan tahunan ketika yang ada yang namanya pesta demokrasi, pemilu, pilkada, dan lain sebagainya. Bahkan itu dari tingkat paling bawah, pilihan kepala dukuh, kepala desa, itu pun konflik sana sini pasti ada. Hingga apalagi konflik di pimpinan atau di pemerintahan pusat pasti ada juga. Dan itu merupakan hal yang sangat dewasa, yang sangat lumrah sekali. Maka dari itu kedewasaan berpolitik kita diuji setelah ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus benar-benar kita lakukan untuk benar-benar membangun negara ini? Apakah tetap kita menjadi oposisi yang itu selalu mengawasi, istilah dalam kutip mengawasi, dan mencari kesalahan terhadap pimpinan atau pemerintahan yang baru, atau justru kita melebur menjadi bersama-sama membangun pemerintahan baru ini di lini dan bidang masing-masing. Hal ini penting untuk kita renungi bersama, karena memang
pesta politik ini akan terus berangsur, terus ada. Setiap tahunnya seperti ini dan setiap 5 tahunan ini akan terjadi hal yang sama. Maka dari itu sebagai seorang muslim kita harus memiliki kedewasaan sikap dalam berpolitik. Nah, pada hari ini untuk menyongsong hal tersebut maka kita akan membawakan materi yang berjudul Presiden Baru, apa sikap kita? Baik. Itu adalah tema yang kita usung dan akan kita bahas saat ini juga. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Indonesia Muslim Bond yang ada di Jerman, hal-hal yang harus kita sikapi, hal-hal yang harus kita renungkan adalah yang pertama, sikap kita yang pertama adalah menerima dan beriktikad bahwasannya pemilihan dan pengangkatan presiden itu sah menurut konstitusi dan syariat Islam. Ini penting karena banyak orang yang menganggap bahwasannya Pancasila itu toghut. Pancasila itu tidak sah menjadi dasar hukum dan juga pemilu itu tidak sesuai hukum Islam. Banyak yang beranggapan seperti itu. Akan tetapi bagaimana duduk perkaranya secara benar menurut ulama-ulama yang muktabar? Karena ini menjadi pertanyaan di mana-mana. Baik, maka dari itu untuk menjawab hal tersebut, mari kita bukakan kitab Al-Baijuri, kitab Hasyiah Al-Baijuri, atau lebih tepatnya kitab Syarah Zadul Labib, yang itu menukil dari pendapat Imam Al-Baijuri. Jadi pengangkatan pimpinan atau pemerintah atau imam itu dalam Islam ada beberapa cara atau metode. Yang pertama al-awalu bai'atu ahlil halli wal aqdi. Nah, yaitu bai'at dari ahlul halli wal aqdi. Siapa ahlul halli wal aqdi itu? Mereka adalah para tokoh masyarakat dan ulama yang itu memiliki pengaruh dalam suatu tatanan masyarakat atau negara. Dengan dipilihnya dan baiatnya ahlul halli wal aqdi ini, maka sah diangkat seorang presiden atau seorang kepala negara. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah istikhlaful imami min ainihi fi hayatihi, yaitu imam sebelumnya atau pemimpin sebelumnya itu beristikhlaf. Apa istikhlaf itu? Meminta untuk diganti. Nah, meminta menunjuk seseorang untuk mengganti kepemimpinannya setelah ini. Nah, ini adalah sah juga. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, setelah akhir-akhir usianya, beliau menunjuk Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab, untuk bisa mengganti beliau di khalifahan yang nanti. Ini adalah yang kedua. Yang selanjutnya adalah wa kaja'lihil amr syura baina jama'atin fayartaduna ba'da mautihi aw fi hayatihi biidnihi wahidan minhum. Nah, jadi yang selanjutnya, yang metode yang ketiga adalah menjadikan itu musyawarah, menjadikan pemimpin selanjutnya diputuskan dengan musyawarah. Nah, musyawarah ini ditunjuk atas dasar dari wakil-wakil rakyat atau wakil-wakil yang dipimpin oleh yang dipilih oleh pemimpin sebelumnya. Hal ini terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, yaitu membuat suatu kelompok ahlu syura namanya, yang terdiri dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah. Dan akhirnya dibentuklah dan para jamaah tersebut bermusyawarah lalu memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga. Dan metode yang terakhir adalah istila'u syakhsin muslimin dhi syaukatin alal imamah walau ghairu ahlin laha. Nah, jadi yang terakhir adalah penguasaan atau dengan dikuasainya pemerintahan
oleh seseorang syakhs muslim, yang itu muslim, di syaukah alal imamah, memiliki kedaulatan, memiliki power untuk benar-benar duduk dalam kursi kepemimpinan, kursi khalifah, kursi presiden. Walau, di sini penting, yang terakhir ini penting, walau ghairu ahlin laha, meskipun orang tersebut tidak bisa benar-benar memimpin dengan benar. Seperti yang dicontohkan adalah kasobi, seperti anak kecil. Dan yang selanjutnya adalah imro'ah, seperti perempuan. Yang selanjutnya adalah fasik, orang yang fasik suka bermaksiat. Selanjutnya adalah jahil, orang yang jahil, tidak memiliki ilmu apapun, terutama dalam bidang kepemerintahan. Di sini yang nomor 4 kita garis bawahi, karena ini adalah yang sangat relevan dengan Indonesia saat ini. Fatanaqidu imamatuhu liyantadhima syamlal muslimin watan fuda ahkamahu liddarurah. Nah, maka dari itu kepemimpinannya itu adalah tanaqid, sah. Imamatuhu liyantadhima syamlal muslimin. Untuk apa? Untuk bisa mengurus urusan kaum muslimin. Nah, watan akid ahkamu, dan hukum-hukum, peraturan-peraturan, undang-undang yang dikeluarkannya itu sah. Alasannya apa? Liddarurah. Mengapa? Liddarurah, karena hal tersebut merupakan darurat. Karena kemaslahatan muslimin, kemaslahatan rakyat itu ada ketika presiden atau pemimpinnya ada. Membiarkan rakyat tanpa presiden, membiarkan rakyat tanpa adanya pemimpin yang itu kuat menyatukan perkara rakyat, maka itu akan menimbulkan mafsadah atau kerusakan yang lebih besar. Maka nanti akan muncul hukum riba, hukum rimba di dalamnya. Siapa yang kuat, yang menang. Yang tidak kuat, tidak menang. Maka dari itu, Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitabnya Jauharatut Tauhid mengatakan, wa wajibun nasbu imamin adli bisyar'i fa'lam la bihukmil akli. Nah, artinya adalah wa wajibun nasbi imamin adlin, dan wajib bagi kaum muslimin semuanya untuk nasbu imamin adlin, untuk menjunjung, untuk mengangkat seorang imam, mengangkat seorang pemimpin yang itu adil. Nah, ini penting. Maka dari itu kewajiban ini, hal ini penting untuk kita ketahui. Nah, dalam konteksnya Indonesia ini, kita memilih pemimpin melalui yang namanya itu pemilu. Nah, apa kedudukan pemilu dalam Islam ini? Kedudukan pemilu dalam Islam ini masuk ke kategori yang keempat, yaitu istilah, masuk ke kategori istilah, yaitu naiknya pemimpin bil ghalabah, karena memiliki kedaulatan, karena memiliki kekuatan. Maksudnya kekuatan bagaimana? Kalau kita dudukkan di pemilu, orang yang mendapatkan suara terbanyak itu memiliki kekuatan yang paling banyak untuk bisa menjadi atau duduk di tampuk kepemimpinan. Maka dari itu menurut para ulama, kepemimpinan di Indonesia yang melalui pemilu ini sah hukumnya. Ini yang paling penting untuk kita ketahui. Karena sekali lagi banyak yang mengatakan, oh pemilu itu tidak sah, pemilu itu taghut, pemilu itu menyelisih hukum Islam. Yang benar tidak demikian. Yang benar adalah sebaliknya. Maka dari itu kita harus dudukkan perkara ini sebaik-baiknya. Itu adalah yang pertama, yaitu menerima dan beriktikad bahwasanya pemilihan dan pengangkatan presiden itu sah menurut konstitusi dan syariat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang perlu kita ketahui, sikap kita sebagai seorang mukmin melihat presiden baru, menanggapi presiden baru adalah taat terhadap keputusan ulil amri atau presiden tersebut itu sendiri, selama tidak menyalahi syariat. Nah, ini penting, perlu digarisbawahi, yaitu taat terhadap keputusan ulil amri atau presiden itu sendiri selama tidak menyalahi syariat. Nah, selama tidak menyalahi syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul
wa ulil amri minkum. Nah, surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang beriman, ati'ullaha, maka taatilah Allah. Wa ati'ur rasul, maka taatilah Rasul terhadap semua perkara yang diputuskan. Wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian semua. Kita harus taat perintah dalam Al-Quran. Jika kita mengakui seorang presiden itu sah hukumnya menjadi pemimpin secara Islam, maka konsekuensinya harus kita taati. Ini sangat masuk akal sekali. Maka dari itu, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'annya seperti itu. Tetapi taat dalam apa? Taat dalam hal kebaikan, taat dalam hal pembangunan negara, taat dalam hal yang itu berkesesuaian dan berkesinambungan dengan hukum-hukum syara, hukum-hukum Islam. Nah, tetapi jika menyuruh untuk bermaksiat, presiden menyuruh kita semuanya untuk berjualan miras, misalkan. Nah, karena di Jogja ini saat ini sedang marak miras, penjualan miras dari outlet 23. Nah, ini penting untuk kita sikapi. Contoh misalkan presiden menyuruh kita untuk berjualan miras atau meminum miras. Nah, ini bagaimana? Nah, kita tidak boleh ikut karena hal tersebut merupakan maksiat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ta'ata fi maksiatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Dan tidak boleh taat terhadap hal-hal yang itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sungguhnya hal ketaatan itu hanya dalam hal-hal perkara yang ma'ruf, yang baik saja. Nah, ini penting. Dan juga ada hadis lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alal mar'i al muslimi as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa karih. Alal mar'il muslim, wajib bagi seorang muslim itu as-sam'u wa ta'ah, yaitu mendengar apa yang dikatakan oleh presiden, ridho dan taat, ditaati. Fima ahabba wa karih, bahkan terhadap hal-hal yang dia sukai dan juga hal-hal yang dibenci. Illa, kecuali an yu'mara bimaksiatin, kecuali jika presiden atau kepala negara tersebut menyuruh kepada hal yang maksiat. Fa'in umira bimaksiatin, dan jika diperintahkan untuk maksiat, fala sam'a wala ta'ah, maka janganlah sekali-kali untuk didengarkan dan ditaati. Jangan. Nah, ini maksiat yang benar-benar nyata. Nah, maksiat yang benar-benar nyata janganlah kita taati. Seperti itu tadi, produksi minuman keras. Atau presiden ingin yang gampangnya sajalah. Presiden ingin membuat infrastruktur negara dari produksi miras atau produksi judi. Judi. Karena dulu pernah ada viral. Kalau kita ingat lagi tahun 2000-an awal atau 90-an, bahwasanya di suatu provinsi, kita sebut Jakarta, dulu seorang gubernur pernah ingin membangun infrastruktur negara dari judi, dari hal-hal judi, dari hal-hal yang haram, dan itu tidak baik, dan kita harus menolaknya. Nah, karena infrastruktur negara, pembangunan ini harus berdasar halalan thayyiban, supaya kita membentuk negara atau kepemerintahan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ini penting. Tetapi di akhir zaman ini, mengapa kok kita disuruh untuk taat kepada ulil amri? Karena ada dalilnya. Dan ulil amri seperti apa yang harus kita taati? Atau presiden seperti apa yang harus kita taati? Para ulama bersepakat, ulama ahlu sunnah wal jamaah bersepakat bahwasanya taat kepada presiden, taat kepada pemimpin itu wajib meskipun pemimpin itu fasik. Meskipun pemimpin itu fasik, ya, banyak bermaksiat. Ini fasik. Mengapa demikian? Mengapa kok kaidahnya ini mengapa kaidah Ahlussunnah dan jumhur ulama demikian? Karena memandang kepada
mafsadah yang ditimbulkan dengan khuruj, dengan keluarnya dari ketaatan, dengan yang namanya kudeta. Nah, ini akan memberikan mafsadah yang lebih besar, kekacau balauan atau chaos yang ada di rakyat. Nah, ini mafsadah yang lebih besar. Maka dari itu banyak hadis yang mengatakan demikian. Seperti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bi taqwallahi was-sam'i wat tha'ah." Aku mewasiati kamu sekalian bi taqwallah, untuk bertakwa kepada Allah, was-sam'i wat tha'at, dan taat kepada siapa? Ulil amri. Wa in amaru alaikum abadun habasyi. Meskipun yang menjadi pemimpin kalian semua itu abdun, seorang budak hitam, seorang budak Habsyi, yang dulu itu kita kontekskan sebagai serendah-rendahnya golongan. Nah, ini penting sekali. Kalau sekarang kita kontekskan zaman sekarang, orang yang suka bermaksiat, orang yang memalsukan ijazah, contohkan, orang yang mendapatkan kepemimpinan lewat jalur orang dalam. Nah, ini penting. Nah, ini kita harus tetap taat terhadap orang seperti ini. Karena ini adalah perintah Rasulullah. Karena keluar dari orang pemimpin yang itu suka bermaksiat, fasik, itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Dan ada hadis juga, man kariha, barang siapa yang itu membenci min amirihi syai'an, dari amir atau pemimpinnya, suatu hal dari pemimpinnya, fal yasbir alaih, maka bersabarlah, fa innahu laisa ahadun minan nas, maka tidak ada siapapun yang itu minan nas kharaja min sultan, dari orang-orang yang itu keluar dan mengkudeta sultan, keluar dari ketaatan, shibron, dikatakan shibron, hanya sejengkal saja, fama ta'alaihi illa mata metatal jahiliyah, maka orang tersebut meninggal dalam keadaan jahiliyah, disamakan dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi, karena ini menimbulkan mafsadah yang jauh lebih besar. Nah, ini penting untuk kita ketahui kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, pertanyaannya di sini. Dari tadi kita berbicara ulil amri, kita taat pada ulil amri, kita taat pada pemimpin khalifah. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran ini atau Presiden Indonesia secara keseluruhan merupakan ulil amri secara syariat atau tidak? Nah, ini juga menimbulkan perdebatan panjang di kalangan ulama. Sampai perdebatan ini bahkan dimulai ketika Indonesia ingin merdeka. Ketika zaman Soekarno itu, banyak orang-orang dan ulama-ulama berdebat mengenai hal tersebut. Nah, karena Indonesia sendiri ketika itu masih dalam tahap pembentukan awalnya. Nah, apakah, dan ketika itu banyak pemberontakan di mana-mana. Nah, bahkan dikisahkan zaman dulu, kalau kita lihat dalam sejarah, dalam pemerintahan negara Republik Indonesia ini kita pernah diuji dengan orang-orang DITII atau Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Ketika itu mereka berpendapat bahwasanya Presiden Soekarno bukanlah ulil amri yang sah karena tidak menggunakan hukum Islam dan lain sebagainya. Akhirnya muncullah pemberontakan itu di mana-mana yang dipimpin oleh Skarmaji Marijan Kartosuwiryo dan juga Kahar Muzakkar dan juga Daud Bereh di Aceh, dan juga pemberontakan di mana-mana karena miskonsepsi tentang yang namanya ulil amri tersebut. Maka dari itu pemahaman tentang ulil amri ini sangat penting. Sekali lagi, apakah kita Prabowo Subianto, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran merupakan ulil amri yang diakui secara syariat? Kita dapat lihat ulama-ulama mengadakan banyak konferensi ketika itu. Nah, kita tarik mundur kembali ke kisah Soekarno, banyak konferensi yang digelar.
Berkali-kali konferensi, berkali-kali munas para ulama alim, ulama se-Indonesia. Akhirnya diputuskan final pada konferensi yang ketiga, yaitu konferensi di Cipanas, menghasilkan keputusan sebagai berikut, yaitu presiden yang pertama, presiden sebagai kepala negara serta alat-alat kelengkapan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pasal 44, yaitu kabinet, parlemen, dan sebagainya, adalah waliul amri doruri bisyaukah, yaitu merupakan ulil amri doruri bisyaukah. Dan doruri bisyaukah ini termasuk termasuk metode keempat tadi untuk mengangkat pimpinan. Ini yang pertama. Jadi dapat diputuskan bahwasanya Presiden Indonesia serta kabinetnya merupakan ulil amri dorurah bisyaukah. Itu yang pertama. Yang jadi dapat diputuskan bahwasanya Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah ulil amri yang sah menurut agama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, waliul amri ad-doruri bisyaukah, wajib ditaati oleh rakyat dalam hal-hal yang tidak menyalahi syariat Islam. Itu keputusan konferensi Cipanas yang kedua. Yang ketiga, tauliyah wali hakim dari presiden kepada menteri agama dan seterusnya kepada siapa saja yang ditunjuk, termasuk tauliyah wali hakim yang menurut kebiasaan yang hidup di tempat-tempat ditunjuk oleh alul halli wal aqdi yang sah untuk menjalankan akad-akad nikah. Maka wali hakim sesuai dengan yang dimaksud oleh UU Pencatatan Perkawinan, Talak, dan Rujuk harus memiliki surat peresmian terlebih dahulu dari pemerintah. Dan yang keempat, berkaitan dengan ayat 1, 2, dan 3 tersebut di atas, maka nyatalah bahwa peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 1952 tentang wali hakim untuk daerah Pulau Jawa dan Madura adalah sah. Apa itu wali hakim? Jadi jika perempuan itu lahir tanpa ayah, atau maksudnya merupakan walad zina atau anak yang itu lahir dari kegiatan prostitusi, itu tidak memiliki wali. Walinya siapa? Pemerintah. Dan jika pemerintah Indonesia ini sah menurut hukum, maka sah untuk menikahkan wali perempuan ini tadi. Ini adalah masuk dari keputusan itu. Jadi itu adalah akhlak, adab kita yang kedua. Total ini semua tadi yang kedua, yaitu taat terhadap putusan ulil amri selama tidak menyalahi syariat. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu Indonesia Muslim pun Jerman yang berbahagia, sikap kita yang ketiga adalah menasihati pemerintah jika keluar dari yang namanya koridor syariat. Nah, kita harus menasihati. Karena kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afdolul jihad kalimatu adlin inda sultani jair. Jadi seperti itu. Kita telah bahas tadi. Taatnya hanya hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik. Jika melakukan hal-hal yang tidak baik, kita harus menasihati. Nah, dan menasihati ini, menasihati pemimpin ini termasuk jihad yang paling afdol. Termasuk jihad yang paling afdol. Seperti yang dikatakan oleh hadis Ibnu Majah itu tadi. Sebaik-baiknya jihad adalah kalimatu adlin. Hal-hal nasihat kepada sultan yang jair. Sultan yang itu tidak adil. Mengapa itu menjadi afdol jihad? Karena Imam Khattabi mengatakan, wa inna masara dzalika afdol jihad li'anna man jahadal adwa kana mutaraddidan baina roja'i wal khauf la yadri hal yaghlib au yughlab. Jadi kalau misalkan Imam Khattabi mengatakan mengapa afdol jihad? Karena jika kita jihad di medan perang, kita mungkin bisa menang, mungkin bisa kalah. Tetapi kalau misalkan menasihati sultan, maghurun fiyadihi, kita pasti akan kalah karena kita diatur oleh sultan tersebut. Maka dari itu, amar ma'ruf nahi mungkar di depan sultan ini merupakan afdol jihad karena orang tersebut istilahnya ingin berani mati untuk menasihati sultan. Nah, ini penting. Ini menjadi afdol jihad. Terus bagaimana cara menasihati sultan atau menasihati presiden yang benar? Nah, itu ada banyak cara. Yang paling utama adalah menasihati dengan cara sembunyi-sembunyi. Jangan di depan umum. Jangan bikin marwah presiden itu jatuh. Kalau marwah presiden jatuh, rakyat akan gaduh. Nah,
Dan ini hanya ada orang-orang yang terkhusus saja. Karena nggak semua orang bisa seperti ini. Nah, seperti ulama MUI atau Dewan Pertimbangan Presiden yang bisa mengatakan menggunakan teknik sembunyi-sembunyi ini tadi. Nah, hal ini diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu man aroda ayan sohalidi sultan fala yubdihi alaniyah walakin yakhudu biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadaka wa illa kana qad adalladhi alaih. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpin atau presiden, fala yubdihi alaniyah, maka jangan terang-terangan di depan rakyatnya, nanti bikin gaduh. Walakin yakhudu biyadihi fayakhlu bihi, tetapi sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan. Fa in qabila, kalau presiden itu menerima, ya alhamdulillah, fadak. Wa illa kana qad ada alladhi alaih. Kalau tidak menerima ya sudah, berarti sudah kita sebagai kewajibannya kita sudah menasihati, sudah selesai. Nah, ini di mata Allah sudah selesai. Nah, ini seperti itu. Akan tetapi kalau misalkan kita susah, sebagai rakyat biasa susah, di zaman yang serba medsos ini, serba terbuka ini, kalau nasihat tersebut tidak mampu, harus ada people power yang itu benar-benar mengadvokasi hak-hak rakyatnya, yang mengawal pemerintahan supaya dalam koridor yang benar. Nah, yang jika tidak berhasil maka bisa boleh melalui metode terang-terangan. Nah, metode terang-terangan ini juga ada ketika zaman para khalifah terlebih dahulu, yaitu ketika Gubernur Marwan bin Hakam itu mengubah tata cara sholat. Nah, jadi ketika itu ada sholat Idul Fitri, yang itu kita maklumnya sholat dulu baru khutbah. Tetapi zaman Marwan bin Hakam sebagai gubernur atau pemerintah ketika itu diubah jadi khutbah dahulu baru sholat. Nah, ini hal yang tidak baik. Maka dari itu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri itu mengingkari dan mengatakan terang-terangan, ainal ibtida'u bis sholah. Jadi mulailah Idul Fitri itu dengan sholat baru khutbah. Nah, Gubernur Marwan mengatakan, la ya Abu Sa'id qaturika ma ta'lam. Tidak, wahai Abu Sa'id, sesuatu yang kau ketahui itu telah ditinggalkan. Nah, terus Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat tersebut menjawab, kalau sekali-kali tidak, walladzi nafsi biyadihi la ta'tuna bi khairin mimma a'lam. Sekali-kali tidak, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, setauku kalian tidak akan mendatangkan kebaikan sedikit pun. Nah, maka itu di depan orang banyak. Intinya dari percakapan ini kita dapat mengambil bahwasanya itu di depan nasihat tersebut di depan orang banyak. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Sebagai people power harus kita menasihati sultan. Jadi itu yang sikap kita yang ketiga. Sikap kita yang keempat adalah berpartisipasi dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam mensukseskan pembangunan negara di bidang masing-masing. Itu adalah yang keempat. Jadi janganlah kita hanya selalu mencari-cari kesalahan presiden, kesalahan pemerintah. Karena mencari kesalahan itu jauh lebih mudah daripada kita membangun negara. Memang dapat kita ketahui bahwasanya membangun negara itu tidak mudah. Dan itu perlu di negara ini banyak kepentingan. Maka dari itu politik ini merupakan suatu hal yang pastinya nanti ada yang tidak sempurna. Karena itu tugas kita sebagai seorang rakyat, sebagai mukmin, ikut berkolaborasi dengan pemerintah dan berpartisipasi mensukseskan program-program pemerintah, program-program negara. Selama itu baik, mari kita dukung, mari kita sokong. Ini sangat penting. Karena apa? Tugas kita sebagai seorang mukmin itu menjadi khalifah, atau khalifah di muka bumi. Seperti yang
dikatakan dalam Al-Qur'an, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahasanya ketika Allah Subhanahu wa taala berbincang-bincang pada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, bahasanya sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini seorang khalifah, yaitu pemakmur bumi. Qalu, yaitu khalifahnya itu manusia. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Maka malaikat gak terima. Oh, mengapa Allah Subhanahu wa taala engkau ingin menjadikan orang yang suka berbuat kerusakan dan bertumpah darah itu menjadi khalifah, sedangkan nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami semua senantiasa bertasbih dan mensucikan namamu. Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamu, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maka dari itu manusia ini sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat mulia. Dan salah satu tugasnya adalah memakmurkan muka bumi ini dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk bisa memakmurkan bumi ini di bidangnya masing-masing. Yang menjadi insinyur, silakan menjadi insinyur yang itu yang kompeten. Yang jadi dokter yang kompeten. Yang menjadi ulama yang kompeten. Dan profesi-profesi lainnya untuk bisa membangun bersama Indonesia kita ini. Baik, itu adalah yang keempat. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Indonesia Muslim Bonn di Jerman. Adapun sikap yang terakhir adalah yang sebagai mukmin ini adalah mendoakan jalannya pemerintahan supaya tetap dalam koridor syariat. Nah, ini sangat penting kita ketahui. Jadi selain kita berusaha menasehati, membangun negara, memiliki keyakinan bahwasanya pemerintah ini sah, juga kita tidak memungkiri bahwasanya harapan-harapan kita ini terkadang tidak sesuai kenyataan. Kita sudah membangun, tetapi ada oknum pemerintah yang merusaknya. Ini tentu sangat biasa dalam percaturan perpolitikan di Indonesia. Maka dari itu, apa tugas kita seorang mukmin? Yaitu mendoakan jalannya pemerintahan supaya tetap dalam koridor syariat dan dalam koridor pembangunan yang tepat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min abdin muslimin, tidaklah ada seorang abd, hamba muslim, seorang muslim, yad'u li akhihi, yang itu berdoa kepada akhihi, kepada saudaranya muslim, bidhahril ghaib, dengan tidak diketahui oleh muslim tersebut, illa qala al malaku, kecuali malaikat itu berkata, walaka bimislihi, dan kamu bimisl, dan kamu akan mendapatkan apa yang sesuai kamu doakan kepada orang tersebut. Jika kita mendoakan pemerintah menjadi orang yang salah, menjadi yang benar, maka kita akan juga mendapatkan doa tersebut secara langsung. Kita insya Allah menjadi orang yang benar, kita menjadi orang yang salah. Nah, ini yang baik. Dan bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, Imamul Mujtahid, mengatakan bahwasanya lau kana lana da'watun mujabah, kalau misalkan kita atau saya memiliki da'watun mujabah, doa yang itu pasti terkabul, la da'auna biha li sultan, maka kami akan mendoakan sultan atau presiden atau seorang pemimpin. Nah, itu adalah Imam Ahmad. Maka dari itu penting untuk diketahui, politik merupakan suatu aspek yang itu terintegrasi dengan Islam, terintegrasi dengan hukum Islam, sehingga politik juga diatur dalam agama Islam. Maka dari itu mari kita kawal politik ini dari realitas menuju idealitas.
Baik, maka dari itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah Indonesia Muslim Bond Jerman, mari sikap kita terhadap negara ini kita benar-benar lakukan, yaitu yang pertama adalah menerima dan beriktikad bahwasanya pemilihan dan pengangkatan presiden itu sah menurut konstitusi dan syariat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, taat terhadap keputusan ulil amri selama tidak menyalahi syariat. Yang ketiga adalah menasihati pemerintah jika keluar dari koridor syariah. Yang selanjutnya adalah yang keempat, berpartisipasi dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam mensukseskan pembangunan negara di masing-masing bidang. Nah, yang terakhir adalah mendoakan jalannya pemerintah supaya tetap dalam koridor syariat. Mari kita resapi kelima poin ini. Mari kita implementasikan dalam kehidupan kita. Mari kita juga bisa menyebarkan sikap-sikap ini kepada orang lain sehingga kita dapat mencapai bersatu dengan pemerintah, kita mencapai pembangunan Indonesia yang merata, pembangunan yang berkeadilan, hingga menjadikan Indonesia berdaulat, bermartabat, yang itu bersemboyan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka sekian dari saya. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Itulah kesimpulan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.